Ruang Dewa Beladiri. Bab 136 sampai dengan 140. Bab 136. Babak kedua Ye Xiwen dimenangkan tidak lama setelah pihak lain disita, dan hampir tidak ada upaya. Ye Xiwen, aku tidak menyangka kamu akan masuk ke babak ketiga, tetapi kamu akan segera mati, nikmati hidup terakhirmu. Ye Xiwen baru saja turun dari panggung, dan sebuah ejekan datang dari satu sisi. Ye Xiwen menoleh dan melihat bahwa itu disebut pangeran kecil yang terluka parah olehnya sebelumnya. Ye Xiwen memalingkan muka, Hao Ye kecil ini, cedera yang diderita sebelumnya tidak hanya baik, tetapi juga berani ditingkatkan ke titik, telah mencapai tingkat 6 puncak bawaan. Ini bukan hanya peningkatan tingkat sederhana, tetapi lintas daerah aliran sungai, dan kekuatannya telah berubah secara dramatis. Tetapi sebelum Ye Xiwen melihat Hao Ye kecil ini tidak harus melewati tanda das ini sama sekali. Ye Xiwen awalnya memperkirakan bahwa Hao Ye kecil ini, setidaknya selama beberapa tahun, bahkan mungkin 10 hanya pada tahun itu dimungkinkan untuk melintasi das ini. Meskipun waktu 10 tahun sangat panjang, kita harus tahu bahwa Tuan Bawaan memiliki masa hidup 200 tahun, dan dekade ini tidak terlalu lama. Karena 5 bobot bawaan dan 6 bobot bawaan adalah yang terbesar di dunia bawaan, setidaknya setengah dari prajurit bawaan tidak memiliki cara untuk melewati rintangan ini. Kecuali itu adalah jenius top dan miringnya sumber daya sekte, dekade tidak terlalu lama. Tapi sekarang tampaknya Hao Ye kecil dalam beberapa bulan ini, tidak hanya cedera yang benar-benar lebih baik, tetapi juga berani ke 6 puncak bawaan. Sulit membayangkan bahwa kecepatan ini tidak lambat dibandingkan dengan Ye Xiwen. Mata Hao Ye kecil penuh dengan pembunuhan, dan dia benci meracuni Ye Xiwen. Tentang tidak ada yang pernah melabeli dia seperti itu. Dia bisa memuja dinasti Yuan, yang berarti bahwa alam bukanlah kalajengking dalam keluarga, tidak ada yang di mata, tetapi ketika orang berbicara tentang orang, ada juga hal-hal tentang hantu dan hantu, ditambah kekuatan dan bakat mereka sendiri. Ini campuran yang bagus, tetapi sangat disayangkan saya melihatnya di mata Ye Xiwen. Saya tidak berharap bahwa pendatang baru yang bergabung dengan para jenderal ini begitu kuat. Bahkan murid-murid lamanya yang berpendidikan baik diberi label seperti ini, dan martabat mereka diinjak-injak. Di kaki, Ye Xiwen dapat merasakan pembunuhannya, dan bahkan menebak apa yang dia pikirkan. Dia hanya mencoba membunuhnya di atas ring. Sekte Satu Yuan memiliki hukuman yang lebih berat karena membunuh saudara-saudari, tetapi jika itu hanya luka, maka itu hampir sama dengan tidak ada hukuman, karena hampir tidak ada cedera di sekolah besar seperti Yuanzong, tidak dapat disembuhkan, bahkan jika cacat fisik, dapat diambil segera setelah dikirim untuk perawatan. Oleh karena itu, murid Satu Yuan memiliki sedikit gangguan dalam pertempuran pada hari kerja, tetapi beberapa orang benar-benar akan membunuh lawannya. Ye Xiwen hanya menggunakan Hao Ye kecil ini untuk membunuhnya dan tidak membunuhnya karena pertimbangan ini. Hanya ada 2 pengecualian, satu adalah kehancuran hidup dan mati, dan yang lainnya adalah peristiwa yang begitu terbuka, hampir tidak ada batasan, lagi pula, hampir sama dengan kompetisi pemuridan unggulan, hampir semua murid top, kelalaian, dapat menyebabkan kegagalan, bahkan cedera serius, kecuali kekuatannya sangat jauh, jika tidak, siapa yang berani melepaskannya saat ini? Jika kamu memegang gagasan seperti itu, aku akan membuatmu menyesal. Ye Xiwen menatap pangeran kecil itu dengan dingin. Hahaha. Hao Ye kecil itu tertawa, dan butuh beberapa saat untuk menerima senyuman itu. Kamu menyinggung orang yang tidak bisa menyinggung, yaitu, dia memberiku kekuatan. Hari ini di atas ring, aku akan membunuhmu. Petik 2. Apakah Luo Yifan? Tanya Ye Xiwen. Hei, Hao Ye kecil itu mendengus dan tidak menjawab, tetapi Ye Xiwen mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Benar saja, Luo Yifan, pencuri itu tidak mati. Pada saat itu, di depan semua orang, tidak ada bukti untuk langsung menembak. Setelah kembali, kebanyakan dari mereka masih merasa ada kesalahan dalam membunuh, tetapi untungnya,
tidak ada tembakan langsung kalau tidak benar-benar merepotkan. Haoye kecil tidak tinggal dalam waktu lama, berbalik dan pergi, menonton bagian belakang kepergian Xiao Haoye. Hati Ye Siwen mencibir, dan tidak memiliki kata-kata karena kata-katanya jika kekuatan tempurnya belum menembus kebawaan. Keenam, saya khawatir bahwa saya akan terganggu pada saat ini, tetapi sekarang. Hai, kamu Siwen, Zhangqi. Segera, ronde ketiga Ye Siwen tiba segera, dan kali ini lawannya sudah menjadi murid unggulan, tetapi Ye Siwen tidak terkejut. Lagi pula, itu sudah di ronde ketiga, dan kemudian bahkan jika itu bukan murid unggulan, saya akan bertemu murid-murid yang sebanding dengan murid-murid benih. Dapat pergi ke babak ini, bahkan jika ada keberuntungan, kekuatannya bisa lebih buruk. Untuk Ye Siwen, siapapun yang bertemu adalah sama. Setelah 3 putaran pertama, ia masuk 100 besar dan menjadi murid unggulan. Zhang Qifei, tetapi murid unggulan, atau bahkan murid unggulan, peringkat 19. Napas tubuh sangat kuat, dan hanya setengah langkah untuk benar-benar memasuki 6 bawaan, dan kali ini tidak akan lama. Mungkin sudah antara beberapa bulan ini. Zhangqi memandang Ye Siwen dan berkata, Ye Siwen, kamu sangat kuat, tapi kali ini kamu akan kalah, dan aku harus bergegas ke 20 besar. Wajah Zhangqi kental, dan kekuatan Ye Siwen, tentu saja, tidak perlu dikatakan, tidak ada yang berani meragukan apa yang dimiliki Ye Siwen, dan banyak orang berspekulasi bahwa Ye Siwen juga merupakan kesempurnaan kecil bawaan. Namun, 20 besar adalah yang harus dimiliki. Kali ini, 20 besar bisa mendapatkan semacam obat yang disebut Seng Sheng He Dan. Obat ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dari 6 bobot bawaan lebih dari 30%. Jenis obat ini sangat jarang, karena hanya tuan di atas kebenaran yang bisa memurnikan, tetapi ini hanya peningkatan tingkat keberhasilan jamu. Pemurnian itu rumit, efeknya tidak sebesar yang dibayangkan, hanya antara bawaan 5 sampai bawaan 6 tingkat keberhasilan tertentu, sehingga master alkimia dalam murid sejati jarang akan memperbaiki obat-obat ini. Sebaliknya, jumlah ramuan obat seperti itu sangat kecil. Di masa lalu, hanya 3 teratas yang memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Begitu sering setiap sesi 3 besar, setelah mengambilnya, dipromosikan menjadi murid inti, dan para murid yang mengikuti perintah akan secara otomatis naik ke tempat ketiga. Kali ini, karena penyembahan iblis, pahala Zongmen sangat kaya. Jika Anda bisa mendapatkan kehidupan dan persatuan, Anda bisa setidaknya beberapa bulan kerja keras, dan lebih dari 5 kekuatan berikutnya. Dapatkan peringkat yang baik di atas, dan hadiah hanya akan lebih banyak. Dia juga akan dihargai oleh Zongmen dan akan terbang ke langit. Kali ini, murid unggulan bersaing untuk kompetisi, yang merupakan langkah pertama. Jika ini masalahnya, maka gunakan kekuatan untuk bersaing. Ye Siwen dapat melihat keinginan orang lain untuk menang, tetapi dia tidak akan pernah menyerah. Ye Sidi, kumohon. Suara Zhangqi baru saja jatuh, tiba-tiba momentum Ji yang kuat keluar, sebuah pisau panjang ternyata, juga merupakan ahli pisau pada pisau, harimau putih yang Tian Xiao Xiao, walaupun samar-samar akan dibentuk, beberapa orang mengukir konsepsi artistik harimau ke dalam bilahnya, jelas merupakan roh semu. Ye Sidi berhati-hati, Zhangqi mengingatkannya bahwa meskipun dia ingin menang, dia jelas bukan Yin, dan pedangnya adalah tiran yang tak tertandingi. Bagaimana para tiran membiarkan dirinya menamparkan? Apa yang dilakukan talenta kecil? Ye Siwen tidak berbicara, tetapi wajahnya serius dan khusyuk, dan dia sudah dijaga ketat. Unsur sebenarnya dari tubuhnya berubah menjadi roh nyata dan memicu momentum yang mengerikan. Yuan nyata itu sendiri jauh lebih maju daripada roh sejati. Yuan nyata sedikit bisa berubah menjadi sangat menyebalkan. Ye Siwen menggunakan yuan nyata untuk membuat menyebalkan, dan langsung memicu lapisan udara dan gelombang. Momentumnya tidak lebih lemah dari Zhangqi. Minum. Zhangqi menjerit, dan dunia kebenaran yang tak berujung menjadi pisau, dan ada suara siulan. Di tengah jalan,
pisau ini langsung berubah menjadi tubuh putih. Harimau putih rambut, suara dunia, naga. Telapak tangan Ye Siwen langsung berubah menjadi cakar naga, dan menginjak kaki langkah peri. Dalam sekejap, Yi Jinjing mundur ke depan harimau putih. Cakar naga naik melawan angin, dan langsung membentuk raksasa yang menjulang tinggi, dan menekan harimau putih. Boom! Cakar naga menangkap harimau putih dan menekannya ke tanah. Dia menekan cakar naga besar langsung di tanah, dan harimau putih, yang dibunuh oleh cakar naga, tidak tertandingi. Pada saat itu, harimau putih yang dipadatkan oleh para dewa dibunuh oleh Ye Siwen, dan suara cara-cala seperti kristal es. Tapi kemudian beberapa pisau yang meledak seketika dan berubah menjadi harimau putih untuk membunuh Ye Siwen. Ye Siwen juga tanpa basa-basi, dan telapak tangannya kehabisan kekuatan tak berujung dan terkondensasi menjadi naga, berteriak dan bergegas. Tiba-tiba pemandangan menjadi naga dan harimau, beberapa naga berkelahi dengan beberapa harimau putih. Ye Siwen tidak takut pada orang lain untuk melihat asal-usul gerakannya. Setelah itu adalah seni bela diri di Yuan-Yuan, tidak ada yang bisa dilihat, dan kemudian berkata dia belajar dari Lin Xantian bahwa Dragon Palm belum dipelajari sejak dia mendapatkannya. Dengan kata lain, selama bertahun-tahun, Ye Siwen harus menjadi orang pertama yang berlatih. Saya khawatir mereka bahkan tidak bisa melihat gerakan apa yang mereka gunakan. Selain itu, ada beberapa paman yang tidak memiliki rahasia sendiri. 1 Yuan tidak mengharuskan setiap murid untuk dengan jujur menjelaskan petualangannya sendiri dan dengan jujur menjelaskan semua sumber seni bela dirinya sendiri. Jika ini masalahnya, siapa lagi yang berani menunjukkan kekuatannya sendiri, dan yang memiliki ambisi untuk Zhongmen, tidak ada yang suka mengendalikan Zhongmen. Namun, ini adalah momen usaha, dan naga dan harimau akan dibagi. Tanda pisah. Bab 137. Namun, itu adalah saat-saat upaya. Dalam pertarungan dengan naga, beberapa harimau putih langsung dimusnahkan oleh ofensif Panlong yang kuat. Dibandingkan dengan beberapa harimau putih, tidak ada hal intelektual. Naga ini benar-benar menggeliat. Di antara cakar dan ekor, naga digunakan, dan kekuatannya sangat besar. Di atas platform tinggi, banyak penatua yang khawatir tentang pertempuran Ye Siwen tiba-tiba muncul. Set telapak tangan ini, jelas bahwa nilainya sangat tinggi, meskipun saya tidak tahu level apa, tetapi mereka masih bisa melihat dasar-dasarnya. Gambaran besarnya telah ditetapkan. Ini sangat disayangkan, tetapi awalnya, lebih mungkin untuk masuk ke 20 besar, tapi sayangnya, saya bertemu Ye Siwen ini. Seorang sesepuh menghela nafas dan berkata, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan, nasib buruk, tetapi juga perwujudan kekuatan itu tidak baik. Seorang penatua di sebelah yang tampaknya tidak terlalu bersatu, menghela nafas dan berkata, mata para tetua dan murid sejati ini sangat beracun. Mereka semua benar, dan mereka kembali ke Tuan. Mereka tidak perlu melihat murid, tingkat dalam, dan mereka dapat melihat hasilnya. Di atas platform tinggi, sepasang mata memandang Ye Siwen, yaitu Luo Yifan, dan banyak pikiran yang berubah dalam hatinya. Dalam hati, pembunuhan Ye Siwen sama sekali tidak berkurang. Saya tidak pernah memikirkannya. Ye Siwen sebenarnya dapat berpartisipasi dalam murid-murid Sid untuk bersaing dalam kontes. Sebelum dia tidak membunuh Ye Siwen di tempat, itu hanya salah satu alasan di depan umum. Alasan sebenarnya adalah dia mengenali keterampilannya sendiri dan diserang oleh suaranya Bo, bahkan jika dia tidak mati. Di bawah sekuel hebat, tidak ada kemajuan lebih lanjut. Namun, saya tidak berharap bahwa Ye Siwen tidak mati, dan tidak ada tanda-tanda gejala sisa. Ini membuatnya merasa tertipu. Pada saat itu, Ye Siwen sama sekali tidak mengambil foto dirinya. Dia berselingkuh. Ye Siwen masih tidak bisa tersenyum. Dia, saat memikirkan hal ini, kemarahan dalam hatinya bahkan lebih sulit untuk ditahan. Pembunuhan di mata hampir penting untuk membenci membunuh Ye Siwen. Dalam hati saya bahkan menentukan bahwa kematian Luo Tian terkait dengan Ye Siwen,
dan pembunuhan di dalam hatinya bahkan lebih buruk. Ye Siwen secara alami tidak tahu bahwa Luo Yifan sudah mengerti bahwa dia tidak terkejut sebelumnya, dan sifat yang dikatakan juga bohong, tetapi dia juga tahu bahwa Luo Yifan takut dia tidak akan menyerah sesederhana itu. Perasaan krisis di hati bahkan lebih buruk, tapi sekarang Ye Siwen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sekarang matanya tertuju pada Zhang Qi. Ini sudah berakhir. Situasi tiba-tiba berubah. Pada saat itu, tubuh Ye Siwen meniup roh yang tebal dan menyebalkan, mengangkat pisau panjang di tangannya, dan mengeluarkan pisau tebal, dan terbang dalam sekejap ke arah Zhang Qi. Zhang Qi secara berturut-turut mengeluarkan beberapa harimau putih langsung dihancurkan oleh pisau Ye Siwen. Wajah Zhang Qi memiliki sedikit ekspresi putus asa. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan nyata Ye Siwen diadili, dan itu akan sangat kuat. Kepada pisau Mang di atas atap pada peron tidak jauh jaraknya langsung mengenai dia di depannya. Hanya ketika dia ingin mengenai tubuhnya, membanting tanah, pisau itu sepertinya berada di bawah kendali apa, hidup menghilang tanpa bayangan. Pada saat itu, tubuh Zhang Qi dingin dan berkeringat, hanya untuk menemukan bahwa knife Mang tidak mencapai tubuhnya. Suara tinju Ye Siwen terdengar dari sisi yang berlawanan, Zhang Xiqiong, Cheng Cheng. Ketika Zhang Qi mendengar ini, beberapa wajahnya mengalami demam dan dia sangat malu. Dia tahu bahwa Ye Siwen telah menyerahkan putranya. Dia tidak membiarkan dirinya jelek di depan umum, atau bahkan terluka parah. Dia dengan cepat berkata, "Saya berterima kasih kepada Ye Sidi, suami saya, saudara saya." Ji tidak lelah. Petik 2. Kali ini, jangan katakan 20 besar, itu tidak buruk jika kamu tidak terluka. Kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu beruntung, Ye Siwen ini terlalu kuat. Ye Siwen berbalik dan berjalan menuruni ring, dan suara Ye Mo datang dari benaknya, "Mengapa kamu berhenti di akhir dan membunuhnya?" "Tidak masalah, tidak ada yang bisa mengejarmu di atas ring. Aku bukan musuh. Aku hanya membunuh orang yang membunuhnya, bukan karena itu," kata Ye Siwen samar. Zhang Qi adalah seseorang, Ye Siwen masih lebih mengagumkan, kejam hanya berarti bagi musuh. Manusia benar-benar merepotkan. Ye Modao. Jadi musuh kamu tidak akan pernah mengerti Teran, kata Ye Siwen sambil berjalan. Selalu ada perbedaan antara dia dan Ye Mo. Dia tahu betul bahwa kadang-kadang naif untuk melihat Ye Mo, tapi pandangannya tentang beberapa masalah itu dingin dan mengerikan, apalagi manusia, bahkan mereka yang berada di jalan yang sama, di matanya, tidak ada perbedaan antara mereka dan semut yang rendah hati, sama seperti orang-orang menonton perang antara dua sarang semut, biasa saja tanpa jejak emosi. Dengan kata lain, Ye Siwen tidak begitu acuh tak acuh. Ye Siwen juga tahu bahwa ia tidak takut menjadi begitu sombong karena ia memiliki harga murah yang besar dari Master Cermin Tianyuan dan menguasai hidup dan mati. Ini bukan waktu yang lama untuk membunuh, atau kekejaman yang terbenam dalam tulang. Itu wajar saja. Ye Siwen perlahan-lahan mempercayai lebih banyak lagi. Mungkin mantan pemimpin Ye Mo memang orang yang sangat tak dapat dibicarakan, menghadap ke langit dan dunia. Seolah-olah kebanyakan orang tidak berpikir bahwa apa yang sangat serius tentang menginjak semut kecoa, begitu juga Ye Mo. Ye Siwen tidak memiliki cara acuh tak acuh pada tulang yang berakar dalam, tetapi selama itu bukan untuk dirinya sendiri, Ye Siwen tidak masalah. Setelah putaran ketiga, Ye Siwen berhasil masuk ke dalam 100 besar dan menjadi murid benih kebenaran. Ini tiba-tiba menimbulkan sensasi di antara para murid lebih dari 100.000 penonton. Sekarang Ye Siwen baru saja meremas ke murid unggulan. Peringkat spesifik tidak akan habis sampai sekarang, tapi kali ini Ye Siwen masuk ke dalam 100 besar. Itu adalah fakta bahwa itu adalah besi. Ye Siwen baru saja memasuki sekte umum tahun ini, pada tahun pertama, dia akan dapat membunuh kursi-kursi murid-murid unggulan pintu dalam, ketika terakhir adalah, bahkan jika beberapa murid lama mengingatnya beberapa dekade yang lalu, orang itu memanggil Qi Feifan, tapi itu tidak lagi penting. Sekarang Qi Feifan,
di dinasti Yuan, sedang dalam keadaan penuh. Bagi semua orang, pertama kali Anda memasuki leluhur total beberapa dekade yang lalu, Anda dapat memasuki pintu bagian dalam para murid. Ini hanya beberapa dari banyak prestasinya, tidak terlalu banyak. Dan itu sudah lama sekali. Beberapa dekade yang lalu, sudah terlalu lama. Para murid lebih dari setengah pintu bagian dalam dan luar hanya ingat di sudut-sudut memori sporadis. Setengah dari mereka tidak tahu kapan terakhir kali mereka baru saja bergabung dengan sekte total dalam beberapa dekade ini. Selama beberapa dekade, selama 200 tahun dari alam bawaan, ini bukan waktu yang sangat singkat bagi mereka yang tidak cukup berbakat, hampir seumur hidup. Setidaknya di mata semua murid, Ye Xiwen telah menciptakan catatan, rekor baru, yang akan disertai oleh banyak murid sepanjang hidupnya, seperti Qi Feifan telah mempengaruhi suasana hati semua murid dalam 100 tahun terakhir. Bahkan Qi Feifan, yang sekarang seperti mitos, hanya menembus 50 besar, tapi sekarang Ye Xiwen dapat memecahkan rekor ini, dapat menyegarkan kembali catatannya. Di mata harapan semua orang, pusat perhatian Ye Xiwen secara langsung menaungi para murid lama itu, tetapi Ye Xiwen tidak membiarkan semua orang mati, dan di babak keempat mengalahkan seorang murid tingkat unggulan yang kuat. Memuluskan ke-50 besar, langsung meratakan rekor Qi Feifan tahun itu. Semua murid tiba-tiba mendidih, dan kinerja Ye Xiwen terlalu menyilaukan. Semua kompetisi berada dalam posisi yang baik. Sepertinya mereka belum sepenuhnya mengerahkan kekuatan penuh mereka. Sekarang ini adalah rekor langsung dan tak tertandingi. Apakah ini akan menjadi kenaikan yang luar biasa? Apa? Akankah ada mitos, legenda? Sekarang tebakan semua orang tentang Ye Xiwen telah berubah dari mampu masuk ke daftar murid unggulan, menjadi sejauh apa dia bisa pergi, apakah dia bisa masuk ke 20 besar, 10 besar, atau bahkan yang pertama. Bahkan murid yang lebih berani berspekulasi bahwa Ye Xiwen memiliki harapan dari tempat pertama. Yang paling bahagia dari orang-orang ini jelas adalah murid Qian Yuge. Ye Xiwen sekarang mewakili wajah mereka. Penampilan Ye Xiwen semakin banyak, dan semakin mereka memiliki wajah Qiangge. Murid-murid paviliun Qiangge yang asli hanya murid-murid baru itu. Terlepas dari murid-murid baru, ada beberapa murid lama yang telah menyatakan minat, tetapi sekarang mereka berbeda. Selain murid baru, ada banyak murid lama. Selain minat yang besar, banyak orang menjadi tertarik untuk bergabung dengan Qian Yuge setelah melihat kinerja Ye Xiwen yang kuat. Performa Ye Xiwen hancur. Bahkan jika dia memasuki Qi Feifan di masa depan, dia akan memiliki peluang besar untuk memasukkan kebenaran di masa depan. Kesempatan, yaitu, jika Anda bergabung dengan ribuan pengadilan, Anda akan dilindungi oleh seorang murid sejati di masa depan. Di tempat seperti Yuanzong, bergabung dengan faksi tidak hanya dapat dilindungi, tetapi yang lebih penting, itu bisa sangat manfaatnya. Bagi pemilik kebenaran, mungkin tidak terlalu penting, ramuan obat, seperti Lingxi, bagi murid bawaan, adalah kekayaan besar. Ini juga mengapa banyak orang ingin bergabung dengan faksi-faksi yang diciptakan oleh para murid sejati, tetapi faksi-faksi yang diciptakan oleh para murid yang sejati tidak sepenuhnya ketat, pada dasarnya hanya dikumpulkan dari para murid inti, di dalam dan di luar. Murid tidak memiliki kesempatan sama sekali, tetapi ada beberapa yang dapat memasuki murid inti, dan hanya elit di antara murid inti yang akan dipilih. Jadi, bahkan jika mereka iri, tidak ada cara. Tapi sekarang kemunculan Qianggu telah memberi mereka pilihan yang berbeda. Jika Ye Xiwen tidak jatuh di masa depan, maka peluang untuk menjadi murid sejati akan menjadi besar. Ini pertaruhan, bertarung untuk masa depan. Bab 138. Ini adalah pertaruhan. Jika Ye Xiwen bisa mempromosikan kebenaran di masa depan, maka mereka juga akan mendapat manfaat besar. Oleh karena itu, banyak dari murid lama yang masih sendirian memiliki minat sekaligus, dan lebih banyak orang yang menonton. Dalam kasus Ye Feng, seperti Ye Feng, Yan Qiling dan lemari peringkat tinggi lainnya,
saya bisa merasakan bahwa semua ini berbeda setelah kemenangan Ye Xiwen. Tidak hanya anggota asli yang tiba-tiba banyak meningkat, tetapi bahkan yang asli murid-murid tua yang tidak tertarik pada Qianghu memiliki tanda-tanda bergabung dengan Paviliun Qiangge. Ada juga beberapa Master 5 kunci bawaan, ini sudah menjadi elit di antara para murid batin. Seorang Master yang meremehkan, pasti ada tanda bergabung. Ini adalah pengaruh besar yang Ye Xiwen bawa dalam dunia yang penuh kekuatan dan rasa hormat ini. Pengaruh kuat dari kekuatan kuat individu pasti dapat melebihi imajinasi siapapun. Di mata harapan semua orang, Ye Xiwen akhirnya mengantarkan lawan putaran kelima, yang merupakan dingin setelah kekuatan kemajuan. Tembakan panjang berdiri, dan Tuhan sedikit lebih dingin dari sebelumnya, tetapi napasnya jauh lebih kuat. Dibandingkan dengan pertempuran pertama, pada waktu itu, beberapa orang optimis tentang Ye Xiwen. Pada saat itu, orang hanya menggunakan Ye Xiwen sebagai swasembada, tetapi sekarang tidak ada yang berpikir bahwa Ye Xiwen tidak mandiri, tetapi sekarang Ye Xiwen optimis. Bintang baru, dan bahkan pandangan banyak orang adalah satu sisi. Seharusnya Ye Xiwen yang akan menang. Bagaimanapun, meskipun kekuatan Mo Han relatif kuat, tetapi sebelum itu hanya puncak 5 kali lipat bawaan, meskipun ia menyadari kesatuan penembak, tetapi saya dikalahkan oleh Ye Xiwen sebelumnya, dan Ye Xiwen jelas lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Hasilnya tampaknya jelas. Aku tidak berharap bertemu denganmu di ronde kelima, kata Ye Xiwen. Aku sudah menunggu lama. Mo mulut dingin dan dingin berkata, kali ini dia hanya memiliki Ye Xiwen sendirian di matanya, dan evaluasi di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia, mengalahkannya dan mengalahkannya. Hanya ada ide ini yang tersisa di hatinya. Kamu lebih kuat dari sebelumnya, tapi aku masih ingin mengalahkanmu. Kata-kata Mo Han tidak menunjukkan kelemahan, meskipun aku bisa melihat bahwa Ye Xiwen lebih kuat, tetapi dia tidak, dibandingkan dengan 3 bulan lalu, dia juga lebih kuat dan lebih kuat, jauh lebih kuat dari 3 bulan yang lalu, sehingga dia bisa dilarikan sepanjang jalan. Mulai, Ye Xiwen berkata langsung. Mo Han mendengus dan membanting kakinya, dan gas nyata itu meledak seketika. Sosok itu seperti panah dari tali. Dia dilesat ke arah Ye Xiwen, dan pistol di tangannya ditembak dalam sekejap. Betapa lebih cepatnya, hawa dingin menyebabkan suhu sekitar saat itu turun banyak derajat, seolah-olah membekukan orang tersebut. Pistol berisi senjata dan menyapu mereka dalam sekejap. Ye Xiwen juga melontarkan kejutan di matanya. Dia tidak berharap bahwa dia akan membungkus pistolnya ke dalam pistol begitu cepat. Nama jenius memang pantas. Kekuatannya sangat kuat, jika kekuatannya sangat kuat, jika tidak ketika saya bertemu diri saya sendiri, mungkin sangat mungkin untuk mencapai 20 besar. Ye Xiwen meraih tangannya ke kekosongan, dan tiba-tiba sebuah pisau yang begitu kental di tangannya langsung dipegang di tangannya dan dibanting. Boom! Pisau dan senjata itu berpotongan, suara besar emas dan besi, udara bergesekan, dan langsung meledak menjadi suara gemuruh. Kenapa kamu tidak mengambil pisau? Apa kamu memandang rendahku? Mo Han berkata dengan pistol dingin. Seorang seniman bela diri seperti dia dapat membiarkan dirinya gagal dan membiarkan dirinya mati, tetapi dia sama sekali tidak diizinkan untuk dipandang rendah. Kamu tidak berpikir terlalu banyak. Metode pisauku sendiri adalah metode kondensasi gas untuk pisaunya. Tidak ada perbedaan pada pisaunya. Tidak ada perbedaan besar di tangan. Ye Xiwen berkata dengan samar. Cold Moon sendiri didasarkan pada pisau sebagai metode serangan utama, kecuali jika benar-benar bertemu dengan lawan yang dekat. Jika tidak ada perbedaan pada pisau di tangan, kekuatannya lebih buruk daripada Ye Xiwen. Tidak ada pisau juga bisa bermain, namun jika kekuatannya jauh lebih kuat darinya, ada pisau yang tidak bisa mengubah ujungnya. Jika ini masalahnya, maka aku akan diterima. Mo Han tidak banyak berpikir. Bahkan untuk beberapa master, apakah tangannya sama? Suara itu jatuh begitu saja, dan pistol instan itu melesat lagi. Ujung pistol itu melintas dengan dinginnya udara,
dan saat itu seperti seekor ular beracun keluar dari lubang itu. Itu diarahkan pada Ye Xiwen, dan pada akhirnya, Ye Xiwen penuh dengan suara tembakan. Ye Xiwen juga mengeluarkan pisau panjang saat-saat yang menyebalkan, menarik pisau berat dan menyapanya. Hei! Besi emas yang renyah terdengar dengan percikan dari tabrakan di antara keduanya. Pisau Ye Xiwen yang menyebalkan dan senjata dingin yang berat sangat ditentang, dan mata telanjang meledak ke udara, langsung mengenai dua sosok itu di atas tubuh. Ye Xiwen tidak bergerak, Mo Han mundur beberapa langkah, skor tinggi, hampir sudah terlihat. Mo Han tidak ragu untuk menembak lagi, penembak itu adalah satu, hanya untuk bertarung dua trik. Mo Han dipaksa keluar dari ranah persatuan penembak. Tepat setelah pertarungan kedua, Mo Han menemukan, ketiganya di pertengahan bulan, saya menjadi jauh lebih sombong dari sebelumnya, tetapi tirani Ye Xiwen bahkan lebih tidak masuk akal. Jika Anda hampir tidak dapat memainkan pertandingan dekat sebelumnya, sekarang Anda bahkan tidak bisa mendapatkan yang terbaik. Penembak di bagian bawah kotak itu adalah satu. Telapak kaki terasa berat di tanah, dan tubuh berubah menjadi tembakan. Di atas todongan senjata, udara bawaan dengan cepat mengembun, dan tubuh menggunakan dorongan untuk tumpang tindih dengan senjata. Di bawah atmosfer yang menyebalkan, tubuh dan senapan panjang hampir semuanya itu adalah perpaduan antara senjata dan orang-orang, senjata panjang untuk memotong udara, suara mencicit, dan udara ditusuk pada saat itu. Jika senapan panjang sebelum dingin seperti ular, maka senapan panjangnya pada dasarnya adalah hari yang panjang. Dihadapkan dengan dinginnya si penembak, wajah Ye Xiwen akhirnya menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Tidaklah mengherankan bahwa Mo Han bisa bergegas sepanjang jalan. Setelah pria bersenjata itu bersatu, kekuatan tempur Mo Han pasti melebihi 5 bawaan. Batasnya sudah sebanding dengan banyak dari 6 senjata bawaan. Namun, tidak seperti menghindar terakhir, kali ini, sosok Ye Xiwen juga menjarah dan menyambutnya. Di lapangan, cahaya pisau dan senjata membengkak. Setelah beberapa saat, kedua adegan itu menyala pada saat yang sama. Akhirnya, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, mereka bergegas keluar, dan dalam sekejap, mereka bertemu di lapangan. Boom! Dua cahaya dan bayang-bayang bertabrakan, dan gelombang udara yang mengerikan berhembus dari ujung kedua senjata itu, seperti tsunami yang menyapu udara. Di udara yang mengerikan, sesosok terbang keluar, dan tidak ada upaya untuk melawan. Udara ganas menjadi tenang dalam sekejap, dan semua orang melihat Ye Xiwen berdiri di atas panggung, berpegangan tangan dan berdiri, bagaimana menang dan kalah, tidak ada ketegangan. Tiba-tiba, banyak murid yang bersorak-sorai. Pada saat ini, tidak ada perbedaan antara murid baru dan murid lama. Beberapa hanya kuat, dan satu adalah orang kuat yang menciptakan catatan. Apakah ini akan melawan langit? Banyak murid lama yang tidak melihat mata Ye Xiwen yang menyenangkan harus mengakui bahwa Ye Xiwen terlalu kuat. Kegagalan Mo Han bukan karena dia tidak cukup kuat. Setelah pria bersenjata itu bersatu, dia bahkan dapat dibandingkan dengan prajurit 6 kuat bawaan. Ketika saya tiba di Ye Xiwen, tidak ada masalah bahkan jika saya masuk ke 10 besar. Namun, dia bertemu Ye Xiwen, yang seperti takdir. Entah itu Zhang Qi atau Mo Han, bukan karena mereka terlalu lemah, tapi Ye Xiwen terlalu kuat. Ye Xiwen kuat, tidak ada yang bisa menolaknya. Maju terus. Game ini, Ye Xiwen menang. Ye Xiwen berhasil melewati putaran kelima dan telah menyegarkan catatan yang dibuat oleh Qi Feifan. Setidaknya itu harus menjadi orang pertama dalam 100 tahun. Tepat ketika semua orang mendidih, suara dingin Yin datang dan berkata dengan dingin, Ye Xiwen, keberuntunganmu ada di sini, nikmati waktu terakhirmu. Ye Xiwen memalingkan muka, itu adalah Hao Ye kecil, memandang ke mata Ye Xiwen, keduanya mengeluh dan bersumpah. Mengapa, dengan apa, ia juga melewati ronde ke-6, tidak ada yang peduli padanya. Semua orang mata memperhatikan Ye Xiwen, apa yang baik untuknya, apa yang baik untuknya. Siapa dia?
Ye Siwen menatap pangeran kecil itu dengan dingin, karena dia hanya tahu bahwa lawannya berikutnya adalah pangeran kecil ini. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau seseorang pindah. Dalam hal ini, dia bertemu pangeran kecil ini. Setelah sedikit istirahat, Ye Siwen mendengar suaranya dingin. Selanjutnya, Ye Siwen, Su Bingsun. Su Bingsun adalah nama si Haoye kecil. Kamu Siwen bersorak, bunuh Su Bingsun itu. Ayo, ciptakan sejarah, buat mitos. Para murid di bawahnya hampir seperti suara Ye Siwen yang didukung oleh King Yi. Jika Su Bingsun menang, tidak ada yang bisa dilihat, hampir sama dengan tahun kalender. Tetapi jika Ye Siwen menang, itu akan berbeda. Itu akan membuat catatan sejarah, membuat catatan bahwa generasi masa depan tidak bisa mengungguli, dan menyaksikan kelahiran mukjizat. Yang berikutnya akan menghadapi peringkat awal murid benih. Salah satu pemain top, jika Anda menang, Anda dapat membuat sejarah dan membuat mitos. Semua orang ingin Ye Siwen menang, bukan menang Su Bingsun yang sama. Ini membuat wajah Su Bingsun jelek, dan sepertinya sama dengan hati babi. Itu gila, menatap mata Ye Siwen. Tanda pisah. Bab 139. Ye Siwen, hari ini adalah kematianmu. Senyum Su Bingsun yang kejam, dia membenci Ye Siwen, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Napas mengerikan Su Bingsun segera dirilis, dan Yuan yang sebenarnya meluap. Ini sudah menjadi kekuatan dari 6 puncak. Akhirnya, semua murid, termasuk para penatua, telah banyak berubah. Puncak 6 kali lipat bawaan mungkin bukan apa-apa, tetapi ini adalah pada kejatuhan semifinal murid-murid benih. Dia memiliki kekuatan seperti itu dan jelas merupakan variabel yang sangat besar. Apa, bagaimana mungkin? Kata seorang penatua dengan mata besar, dan variabel-variabelnya besar. Di atas platform tinggi, mata Luo Yifan melintas menembus dewa kejam itu, mati. Aku tidak menyangka Su Bingsun ini memiliki kekuatan seperti itu. Jika ini masalahnya, Ye Siwen mungkin benar-benar berbahaya kali ini. Aku dengar Su Bingsun dan Ye Siwen punya dendam. Kali ini Ye Siwen mungkin dalam masalah. Su Bingsun tidak akan pernah membiarkannya menjadi lebih baik. Jika aku jadi dia, maka aku tidak akan melangkah di atas panggung, dan melangkah di atas ring. Hidup dan mati tidak boleh menjadi diriku sendiri. Jadi kamu tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian Ye Siwen. Setelah dia mundur, sejak saat itu, jantung seni bela diri akan hancur. Akan sulit untuk mendapatkan di masa depan. Bagi seorang jenius seperti dia, itu adalah masalah hidup. Aku tidak menyangka kamu memiliki keberanian untuk muncul, tetapi naiklah, kamu memiliki kesempatan untuk turun. Su Bingsun mencibir lagi dan lagi. Baginya, Ye Siwen dapat diterima jika dia datang atau tidak. Jika dia datang, dia akan jika kamu menghentikan Ye Siwen, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika Ye Siwen tidak muncul, itu berarti dia takut. Jika kamu takut pada sesuatu, aku takut bahwa aku akan meninggalkan Yin Shadow setelah itu. Aku tidak bisa dengan berani meningkatkan. Cara mengepak, kamu punya banyak omong kosong. Ye Siwen berkata dengan lemah. Karena kamu sangat ingin menemukan kematian, aku akan memenuhi kamu. Su Bingsun berkata dengan dewa yang kejam. Su Bingsun meraih kekosongan dan segera mengambil pedang kemerahan, yang sangat halus, tetapi pada saat keluar, seluruh platform tiba-tiba menjadi seperti gunung berapi, dan gelombang panas langsung datang. Ini sebenarnya adalah alat spiritual. Ini bukan pseudo-spirit palsu atau sesuatu. Ini adalah roh nyata. Roh nyata didorong oleh elemen nyata, roh nyata keluar, dan seluruh udara mendidih. Semangat semu apapun bukanlah lawan dari roh itu. Semangat ditambah kekuatan dari bawaan 6, dan siapa lawan Su Bingsun? Banyak murid yang tiba-tiba menyaksikan putus asa untuk Ye Siwen. Ye Siwen benar-benar mustahil untuk memenangkan Su Bingsun dengan konfigurasi seperti itu. Roh, bahkan di antara murid inti, tidak dimiliki oleh semua orang, dan hanya sebagian dari murid inti yang dapat memilikinya. Bahkan jika mereka hanya yang terbaik berikutnya,
kekuatannya juga berantakan besar. Ye Siwen, hari ini kamu mati, aku harus membuatmu susah melihatmu mati. Su Bingsun berkata dengan dingin. Jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan ini, kamu terlalu naif. Ye Siwen menyeringai. Mati dan berjuang. Su Bingsun menyeringai, dan pedang merah di tangannya langsung menari nyala api merah, seolah-olah seluruh udara terbakar, dan suara mendesis terdengar, dan nyala api mengalir ke arah Ye Siwen. Naga api dengan semerah, cakar dan cakar, menggaruk langit dan bumi, menggigit Ye Siwen, untuk menelan Ye Siwen. Ye Siwen mencibir, dan menatap Su Bingsun dengan dingin, diikuti oleh hal nyata yang mengerikan. Sebuah tangan besar mengulurkan tangan dan mengembun menjadi cakar naga, naga api yang dilawan Su Bingsun ditangkap dalam kehidupan Ye Siwen dan langsung dibunuh. Apa ini? Tidak mungkin. Pada platform tinggi, Luo Yifan tiba-tiba berdiri dari kursi dan menatap Ye Siwen dengan tidak percaya. Dia tidak bisa mempercayainya. Ye Siwen benar-benar memperbaiki Yuan asli. Pada saat ini, dia juga mengurusnya. Berita yang saya tidak bisa dengarkan sebelumnya adalah bahwa Ye Siwen belum melangkah ke dalam bawaan 6 kali lipat. Setelah memperbaiki dan menyegarkan hal yang nyata, bahkan jika itu bukan yang pertama, apa perbedaan antara itu dan 6 bawaan? Ini benar-benar salah langkah. Sekali dan 2 kali, aku kehilangan akal dalam Ye Siwen. Ini membuatnya tiba-tiba marah, dan kegilaan-kegilaan itu mulai muncul. Apa? Bagaimana ini mungkin? Lin Zantian tiba-tiba melompat dari kursi saat ini, dan memandang Ye Siwen dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Hanya sebelum itu hanya di alam bawaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya telah menyempurnakan Yuan asli. Petik 2. Banyak penatua dan murid sejati di atas platform juga memiliki tampilan yang luar biasa. Su Bingsun asli adalah master dari alam 6 kali lipat bawaan. Itu sudah mengejutkan mereka, tapi bagaimanapun, Su Bingsun sudah menjadi master dari alam 5 kali lipat bawaan. Pada saat ini, mengejutkan untuk menerobos ke bawaan 6, tetapi tidak ada, tapi sekarang Ye Siwen sudah 6 bawaan, yang membuat mereka tiba-tiba tidak dapat duduk diam, tahu, bawaan 6 berat dan bawaan 5 kali lipat. Tetapi ada dunia yang berbeda, Ye Siwen, yang telah menyempurnakan Yuan nyata, bahkan jika ranah belum mencapai 6 bawaan, ia juga memiliki kekuatan tempur yang sama dengan 6 alam bawaan. Banyak orang terkejut dengan ekspresi wajah mereka. Saya takut kali ini saya benar-benar harus mengkhawatirkan kepala. Saya tahu bahwa jika Ye Siwen telah menembus ke 6 bawaan, maka penyihir seperti itu lebih dari Qi Fanfan sebelumnya. Qi Feifan sangat kuat, tapi dia tidak mencapai tingkat Ye Siwen. Bahkan jika Ye Siwen belum menembus ke bawaan 6, maka itu akan lebih dihargai oleh kepala, karena belum menembus ke bawaan 6, sebenarnya bisa melihat misteri Yuan nyata, terkondensasi menjadi Yuan nyata. Orang seperti itu benar-benar penyihir, sama sekali tidak berlebihan. Apa ini? Bagaimana mungkin? Ye Siwen sebenarnya telah mengolah menjadi Yuan nyata. Dia telah menyembunyikan begitu dalam, itu mengerikan. Ini bagus, kedua belah pihak bisa digambarkan sebagai perjuangan. Semua murid terkejut, tetapi kemudian adegan itu diledakkan. Kali ini, ada pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya dengan tegas menatap kedua orang. Ini mungkin pertempuran sengit. Meskipun ini adalah kompetisi untuk murid unggulan para murid dalam, tetapi ini jelas merupakan murid inti. Tingkat pertempurannya berbeda, yang berbeda dari murid unggulan sebelumnya yang dapat bersaing dengan murid inti. Sebagian besar murid inti yang telah mereka kalahkan adalah mereka yang baru saja masuk ke murid 6 kali lipat bawaan. Meskipun sulit untuk mengubah Yuan nyata tanpa naluri bawaan, itu membutuhkan waktu cukup lama. Bagi beberapa orang, dibutuhkan beberapa hari. Bagi sebagian orang, perlu beberapa bulan, dan butuh 1 tahun penuh untuk bertobat sepenuhnya. Bahkan lebih lama, dan kekuatan orang-orang itu jelas tidak sebaik kedua orang di atas ring. Pada saat keruntuhan, Yuan asli Ye Siwen membengkak pakaiannya,
dan nafas yang kuat dari saham menyebar seperti gelombang ombak. Zhu Bingsun, apakah kamu berpikir bahwa dengan memberi orang lain seekor anjing dan membiarkan orang lain memberimu kekuatan untuk meningkat, apakah kamu akan menjadi lawanku? Sampah selalu menjadi sampah, aku akan memberitahu kamu hari ini, bagaimana jarak antara kamu dan aku. Yang besar, jadi kamu tidak akan pernah bisa memberontak. Ye Siwen berkata dengan dingin. Ye Siwen, jangan berpikir bahwa kamu telah menyempurnakan Yuan asli, bahkan jika kamu melangkah ke dalam bawaan 6 bobot tidak akan menjadi lawanku, aku dapat menekanmu dengan semangat tubuh. Zhu Bingsun berteriak, mata penuh dengan kecemburuan. Mengapa? Dengan alasan apa? Dia tahu apa yang telah dia bayar untuk kekuatan tubuh ini, tapi Ye Siwen ini didasarkan pada apa yang telah dia praktikkan selama beberapa tahun, dan dia dapat memiliki kekuatan seperti itu. Ye Siwen, mati. Zhu Bingsun menjerit, si merah umum, jadi, berubah menjadi Streamer, dan langsung bergegas ke Ye Siwen. Seluruh orang itu seperti seorang pemadam kebakaran yang kejam, berjongkok di bawahnya, seperti terbakar oleh api. Ye Siwen menunjukkan pisau, tidak memegang tangannya, kekuatan roh membuatnya tidak bisa memegang tangannya, dan pisau di udara membuka tanda pisau tajam di udara. Kedua lampu itu menghantam ke tengah cincin, dan gelombang udara yang tak berujung tiba-tiba mendidih. Kekuatan di sekitar cincin perlindungan juga rusak pada saat ini, karena itu lebih dari aslinya. Ketika mengatur pesona, apa yang dibayangkan adalah pertempuran tingkat murid tingkat dalam, bahkan setelah pertempuran telah mencapai tingkat murid inti. Boom! Seluruh pesona terpecah, dan gelombang udara menyapu darinya. Tiba-tiba murid yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk melawan kemarahan, dan mereka semua heran bahwa serangan itu terlalu mengerikan. Hei! Zhu Bingsun memuntahkan darah, dan seluruh orang itu terbang keluar. Lagi pula, dia dipromosikan ke 6 puncak bawaan. Lagi pula, dia tidak benar-benar mengembangkan diri ke 6 puncak bawaan, dan 6 puncak bawaan sejati. Sebagai perbandingan, masih ada celah besar, belum lagi bahwa bahkan 6 puncak bawaan sejati tidak akan menjadi lawan Ye Siwen. Ye Siwen sudah cukup untuk menyapu. Ye Siwen melangkah keluar dari langkah-langkah peri, dan sosok itu langsung menyusul dengan suara Zhu Bingsun yang terbang keluar. Dia mengulurkan tangan dan menggenggamnya. Zhu Bingsun menangkap tangan itu dalam hidupnya. Telapak tangannya yang putih dengan kuat menggenggam leher Zhu Bingsun, persis seperti lingkaran. Hanya mengangkat lehernya. Ye Siwen, aku harus membunuhmu, kebencian ini tidak berbagi langit. Zhu Bingsun berteriak, tangan Ye Siwen semakin kencang, dan segera Zhu Bingsun tidak bisa bernapas. Jangan mandiri, hanya mengandalkanmu, kamu ingin membunuhku 2 kali, ini adalah balas dendammu. Ye Siwen mencibir, sekelompok yuan nyata berkumpul di tangannya, langsung bergegas ke dantian Zhu Bingsun. Hei, dantian Zhu Bingsun lahir dan hancur, dan keahliannya dihapuskan. Bab 140, hilang, saya tidak menyangka Zhu Bingsun benar-benar hilang. Petik 2, ini seperti keajaiban. Zhu Bingsun, yang memiliki puncak 6 kali lipat, dan yang memiliki senjata spiritual, dikalahkan. Tidak ada apa-apa, meskipun Zhu Bingsun telah memasuki ranah 6 puncak bawaan, tetapi Ye Siwen adalah menunggu waktu luang, itu juga penyempurnaan keberadaan Yuan nyata. Petik 2. Ya, sebelum ada yang bisa memulai, siapa yang bisa berharap, keduanya benar-benar dapat memiliki kekuatan seperti itu. Ya, 2 orang ini sangat disayangkan, jika tidak di muka, juara dan runner-up tidak memiliki masalah. Tapi barusan kamu mendengarkan Ye Siwen mengatakan tidak, maka Zhu Bingsun adalah anjing untuk orang lain, hanya untuk dipromosikan oleh orang-orang. Ternyata menjadi seperti ini, tidak heran, kataku, aku juga tahu bahwa Zhu Bingsun sangat utama, tetapi kekuatan itu normal, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat, siapakah anjing untuknya? Petik 2. Kamu tidak tahu, Zhu Bingsun telah mendengar bahwa dia bergabung dengan faksi murid sejati Luo Siqiong. Di kuil para dewa,
Luo Sikyong baru saja memasuki barisan murid sejati 5 tahun yang lalu. Zhu Bingsun ini sudah bergabung dengan saudara Luo. Faksi ada di sana. Petik 2. Dalam hal ini, Zhu Bingsun adalah saudara lelaki Luo. Hei, berbisik, kamu tidak ingin mati. Saudara Luo ada di dalamnya. Dia mendengarnya, kamu tidak ingin hidup, kan? Seorang murid berkata dengan hati-hati. Bahkan jika Brother Luo adalah murid sejati, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini hanya aturan penghancuran. Jika setiap murid sejati sama baiknya dalam meningkatkan kekuatan orang-orang di fraksinya untuk bersaing memperebutkan kejuaraan, itu tidak dikumpulkan oleh murid-murid sejati mereka. Dan, apa yang kita lakukan? Secara umum, selama mereka dipromosikan ke 6 tangan bawaan, mereka akan memilih untuk menjadi murid inti, karena dibandingkan dengan murid inti, perbedaan dalam perlakuan para murid batin tidak sama dengan yang umum. Ini juga untuk mencegah para murid yang sudah sangat kuat dan masih tetap berada di barisan para murid batin dan merebut kesempatan para murid batin. Ini tidak memaksakan kualitas Xing, jadi Zhu Bingsun tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran aturan ini. Di masa lalu, ada kasus di mana 6 siswa bawaan berpartisipasi dalam murid benih yang bersaing untuk kontes. Jika dia mengkultivasi